APD harus dipakai dengan benar dalam urutan yang benar, yaitu dari urutan paling dalam ke urutan paling luar sebelum masuk ke area perawatan pasien. APD tidak boleh dimodifikasi saat berada di ruang perawatan pasien. Kegiatan mengenakan APD harus diawasi langsung oleh pengamat terlatih. Pastikan area untuk mengenakan dan melepas APD ditetapkan terpisah dari area perawatan, dan terdapat alur satu arah di area donning dan area perawatan ke area doffing. Bersihkan tangan terlebih dahulu, kemudian gunakan masker N95 dari tali bagian atas, lalu tali bagian bawah. Selalu lakukan leak test setiap pemasangan masker N95, memastikan tidak ada kebocoran. Karena N95 yang digunakan peraga bukan N95 medical grade, maka perlu dilapisi dengan surgical mask. Namun, jika yang digunakan oleh peraga adalah N95 medical grade, maka tidak perlu dilapisi kembali dengan surgical mask. Selanjutnya, menggunakan head cap. Pastikan tidak ada bagian rambut yang keluar dari head cap. Lalu gunakan sarung tangan sekali pakai lapis pertama. Periksa sarung tangan dan pastikan tidak ada bagian sarung tangan yang robek. Selanjutnya, menggunakan coverall atau hazmat suit. Ruangan tempat memasang APD harus cukup luas agar APD dapat dipasang dengan nyaman. Pastikan tidak ada bagian dari hazmat yang robek atau berlubang, agar keamanan tetap terjaga. Penggunaan coverall dimulai dari bagian kaki, kanan dan kiri, kemudian ke bagian tangan, kanan dan kiri. Kemudian, tarik resleting ke atas hingga menutupi dagu. Pastikan seluruh bagian tubuh tertutup oleh coverall. Sesudah resleting terpasang, pasangkan bagian kepala dari coverall. Usahakan tidak ada bagian yang bocor. Tujuan dari penggunaan coverall adalah untuk melindungi bagian tubuh dari droplet. Selanjutnya, gunakan apron. Tujuan penggunaan apron adalah untuk melindungi tenaga kesehatan dari cairan tubuh pasien. Ikatkan apron pada bagian belakang. Selanjutnya, lakukan pemasangan sarung tangan sekali pakai lapis kedua. Antara sarung tangan di bagian luar dengan coverall dapat dilekatkan dengan menggunakan micropore atau plester. Tujuannya adalah agar sarung tangan tidak terbuka ketika tangan digerakkan. Dan sebelum memasuki area pasien, pastikan bagian sarung tangan tidak ada yang rusak atau robek. Selanjutnya, untuk melindungi bagian kaki, tenaga kesehatan menggunakan sepatu boot. Jika sepatu bot tidak tersedia, maka dapat disediakan pilihan berupa shoe cover yang cukup panjang hingga dapat menutupi bagian kaki hingga ke betis dan kemudian diikatkan kepada coverall. Untuk melindungi area sekitar mata,
tenaga kesehatan menggunakan goggle atau face shield. Kenakan goggle dengan cara mengepaskannya di area sekitar mata. Pastikan tidak ada area yang bocor. Kemudian, tarik tali di belakang kepala. Jika tenaga kesehatan akan melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol, maka disarankan untuk melindungi mata dengan dua pelindung, yaitu goggle dan face shield. Melepaskan APD mulai dari sarung tangan yang paling luar. Lepaskan dengan cara menggulung, kemudian digumpalkan dengan sarung tangan sisi satunya sebelum dibuang ke dalam kantong sampah kuning. Selanjutnya, lakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand rub selama 20 hingga 30 detik. Lepaskan face shield dengan hati-hati, dengan cara memegang handle face shield di bagian belakang kepala, lalu meletakkannya di tempat terpisah untuk kemudian dibersihkan dan digunakan kembali. Cuci tangan kembali 6 langkah selama 20 hingga 30 detik. Lalu, lepaskan apron. Lepaskan apron dari bagian belakang, hindari untuk menyentuh bagian depan apron. Kemudian, gulungkan secara perlahan, lalu buang ke dalam kantong sampah warna kuning. Pastikan tidak ada bagian yang keluar dari tempat sampah untuk menghindari kontaminasi area sekitar. Kembali cuci tangan. Selanjutnya, lepaskan goggle. Letakkan goggle di tempat yang terpisah agar dapat dibersihkan kemudian digunakan kembali. Kembali cuci tangan dengan menggunakan hand rub sebanyak 6 langkah selama 20 hingga 30 detik. Selanjutnya, lepaskan sepatu boot. Usahakan untuk tidak menyentuh sepatu boot ketika melepaskannya. Kemudian, letakkan sepatu boot di tempat terpisah agar sepatu boot dapat dibersihkan, kemudian digunakan kembali. Kembali melakukan cuci tangan 6 langkah selama 20 hingga 30 detik. Lepaskan coverall, dimulai dari menarik resleting di bagian dagu hingga ke bawah. Lalu, lepaskan coverall dari bagian kepala. Lepaskan coverall secara perlahan agar tidak ada cipratan dari coverall. Lepaskan coverall hingga ke bagian kaki dengan cara menggulung coverall hingga bagian yang terkontaminasi terletak di bagian dalam. Gulung coverall sedemikian rupa agar dapat dibuang ke tempat sampah kuning dengan rapi. Tidak ada bagian coverall yang keluar dari tempat sampah agar tidak mengontaminasi lingkungan sekitar. Selanjutnya, lakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand rub selama 20 hingga 30 detik. Lalu, lepaskan sarung tangan sekali pakai bagian dalam. Sama halnya dengan sarung tangan bagian luar, gulungkan terlebih dahulu dengan sisi satunya sebelum dibuang ke dalam kantung sampah kuning. Cuci tangan kembali dengan menggunakan hand rub selama 20 hingga 30 detik. Lalu, lepaskan head cap dengan cara mencungkil bagian dalam, lalu buang ke tempat sampah kuning. Cuci kembali tangan dengan menggunakan hand rub selama 20 hingga 30 detik. Lalu, lepaskan masker bedah. Selanjutnya, cuci kembali tangan selama 20 hingga 30 detik. Berikutnya, lepaskan masker N95 dimulai dari tali yang bawah, lalu ke tali bagian atas. Lepaskan tanpa menyentuh bagian depan masker dan buang ke kantong sampah kuning. Di setiap akhir proses doffing harus diakhiri dengan mencuci tangan. Pada proses doffing, pastikan bahwa area doffing cukup luas untuk memungkinkan kebebasan bergerak untuk doffing yang aman, serta ruang yang cukup untuk wadah limbah. Hand rub berbasis alkohol harus selalu tersedia di setiap ruang doffing. Ruangan doffing harus memiliki aliran udara untuk membuang udara terkontaminasi dari ruang doffing keluar, minimal dengan memiliki exhaust fan sebagai alat pembuangan udaranya.